Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Robby Aquarium and Pet Shop. Nah teman-teman, di malam hari ini kita kedatangan salah satu tamu Keepers Cana Cianjur ya. Namanya Alhamdulillah. Ini nggak tahu kenapa malam-malam jam segini ya. Nggak tahu diusir sama bininya, nggak tahu kenapa datang ke sini. Gimana? Tadinya mau nongkrong. Oh, mau silaturahmi aja, ngopi. Nah, kebetulan orangnya lagi di sini. Gimana kalau misalkan kita lihat koleksi ikan cananya di rumahnya, apa aja sih yang dia punya gitu. Nanti sekalian kita mungkin ada salah satu bahasan tentang ikan cana apa. Nanti kita bahas di rumahnya Kang aja ya, boleh ya? Kalian nambah ilmu buat teman-teman di rumah gitu. Boleh ya? Sharing aja ya. Sharing aja. Oke, gimana keseruannya? Pembahasannya dari Kang Raja ini. Jangan kemana-mana, tetap di Robby Aquarium and Pet Shop. Langsung ciao. Ya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di lokasinya Kang Raja. Gimana kalau kita langsung aja lihat koleksinya? Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tanknya banyak kan? Nah, sekarang kita tanya-tanya dulu koleksinya nih, ada apa aja nih Kang Raja? Biasa perbegian semua. Sini, Ada Asiatica White Spot. Asiatica White Spot. Iya. Gedenya yang ada bintik-bintik putih itu ya kan? Ya, ukuran maksimalnya bisa nyampe 35 cm. Itu dulu Asiatica dulu, asal usulnya dari mana nih kan? Kalau Asiatica ini asal usulnya dari Cina. Dari Cina. Dari Cina. Cuman untuk sekarang di Indonesia udah bisa di breed juga. Ini hasil breed di Indonesia. Jadi tipenya apa namanya, WC gitu? Kalau yang ini udah CB. Oh, CB. Ya, udah Perbedaan CB sama WC itu apa nih Kang? Ini buat teman-teman di rumah, buat para keepers sana pemula. Kalau Perbedaan WC sama artinya nih WC itu apa? Iya. Kalau untuk WC sendiri itu biokau artinya tangkapan alam. Kemudian kalau misalkan CB, captive breed, itu hasil peternakan di Indonesia. Intinya berarti udah bisa diternak di Indonesia. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada baby apa nih Kang? Ada baby Orna Yellow Lip. Oke, boleh dideketin. Orna Yellow Lip. Orna Yellow Lip. Ukurannya kurang lebih 4 cm. 4 cm. Ini asal usulnya dari Myanmar. 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 Nanti kitanya warna apa nih? Kalau untuk warna ini untuk di badannya biru. Cuman untuk di mulutnya ada warna kuning. Karena warna yellow gitu. Kalau warna sih setahu saya ada dua, ada warna tipinis sama warna yellow gitu. Tipenya dwarf apa? Ya, untuk ini tipenya dua. Dwarf. Ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Kan di bawah nih apa nih? Oh, si predator juga, predator lainnya. Iya nih, ada Tibas. Tibas. Alpiat albino. Tibasnya jenis apa nih Kang? Jenis monoculus semuanya. Udah di size berapa nih? Kurang lebih dari 15 sampai 19. Ada yang 4 bar juga nih. Monoculusnya. Banyak juga ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oh, di sini juga ada koleksi ya. Garasi ya.
Ada celana apa aja? Ada warna yellow lip babynya nih. Orna Warna yellow lip. yellow lip. Mm-mm. Baby orna. Ini di size berapa, Kak? Ukuran kurang lebih 4 sentian. 4 Sekarang. cm. Dikasih pakan apa nih? Kalau sekarang masih cacing beku, cacing sutra. beku. Terus kalau udang kecil dipotong-potong digunting. Oh. Paling gitu. Kemudian ada ini, Sebelahnya ada Asiatica WS Pure. WS Pure itu maksudnya White spot. white spot. Ya, white spot. Oh, karena ada Nanti bintik-bintik. kalau misalkan udah putih. dewasanya kelihatan di badannya ada bintik putih. Iya. Ya, titik-titik putih. Ini di ukuran 4 sampai 5 cm-an. Oke. Siap. Ini kalau yang bawah apa nih, Araja? Kalau yang bawah ini Cana Orca silangan ya. Mhm. Ornative finish kali red kali blue ultra. Ini penampakannya. Jadi bisa di crossbreed juga ya, Kak? Ya, yang udah bisa itu dari Orna sama Putra sih. Terus misalkan yang biru sama yang merah ada juga nanti anaknya RXB. RXB. Anaknya RXB. RXB. Kalau ini si Orca. Sebelahnya sama. Nah, langsung. Oh, kosong. Ikan hantu berarti. Ini ada satu lagi nih. Ini baby apa nih? Ini baby red andrao. Baby red andrao. Red andrao ini di ukuran 3 sampai 4 cm-an. Kalau untuk pakannya sendiri sama udah Masuk casut. Ya, casut, cacing beku. Kalau misalkan udang dipotong-potong kecil. Tuh kan banyak teman-teman. Jadi sekitaran Cianjur atau luar kota boleh lah. Dihubungi Araja. Boleh, siap kirim-kirim juga. Oke. Jadi dari mana dulu nih kita mulai? Araja. Kita bahas itu aja kali ya, yang Yellow Centarum aja. Nah, karena Araja ini udah paham banget tentang Yellow Centarum. Gimana kalau kita bahas tentang YS aja ya? Boleh, ayo. Dari mulai apa Kang Raja? Dari mulai nanti di cara perawatannya, Cara pakannya, perawatan, segi pakan, ciri-ciri biologis, juga, karakteristik mungkin ya. karakteristik ya. Ya, gimana kalau kita langsung aja ke mana itu Kak? Di dalam mungkin. Di dalam ya? Ya. Oke, ciao. Oke teman-teman, ini adalah penghobi paling ajib. Karena kenapa? Di outdoor juga ada tuh satu. Oh iya nih kita lagi nyobain progres outdoor nih, semi outdoor. Ya. Soalnya ini kalau misalkan sore lumayan kena sinar matahari juga. Untuk Emang itu bagus buat treatment juga gitu kali ya? ya buat munculin warna juga. Bagus Oke. ini. Ini jenis- jenisnya apa nih? Kang? Jenisnya Cana Maru Riau. Jana Iya, Maruria. sama. Wah, Ya. kalangin ketapang nih. Udah di size berapa Kang? Ini kurang lebih di ukuran 15 cm. 15 cm. Habitat aslinya adalah Riau. Ini dari Riau. Kalau untuk di size gedenya dia bisa maksimal berapa cm? Untuk ukuran maksimal di akuarium bisa mencapai 80 cm. Kalau di alamnya sendiri bisa jauh lebih dari itu. Oh, gede ya. Iya. Kalau untuk gedenya bisa jadi warna apa nih Kang? Kalau ini warna kuning. Oh, perbedaannya YS sama Riau itu sendiri gimana sih Kang? Oh, kalau untuk perbedaan secara Fisik. secara fisik ya, secara kelihatan itu. Mm-hmm. Mencolok dari barnya sendiri. Oh, Bentuk bar. bentuk Kalau bar. misalkan untuk Yellow Centarum biasanya ngebentuk angka 9 kebalik. Oh. Angka 9. Kalau untuk Rio Yang namanya itu apa namanya? Kan ada tuh Blue Maru. Blue Maru. Itu maksudnya gimana? Kalau Blue Maru mas tahu saya itu dari Jambi sih. Oh, Jambi. Maru Jambi. Untuk bar sama? Untuk bar Blue Maru atau Maru Jambi biasanya nggak lebih dari 6 barnya. Bentuknya kayak huruf. Iya. Kayak huruf V ya. Nah itu teman-teman, lumayan edukasi juga ya, nambah wawasan buat teman-teman di rumah. Ya, Alhamdulillah mungkin buat sharing kalian. aja. Sharing aja. Ya udah kita langsung bahas aja tentang si YS ini tadi.
Oke, sebelum kita mulai bahas tentang Cana Yellow Santarum, kita lihat dulu koleksi lain dari ikan cananya Kang Raja ini. Ini jenis apa nih, Mas? Jenis red strip ultra. Red strip ultra. Ya. Di size berapa? Kurang lebih 13 cm. 13 cm. Ini sama juga jenisnya dua. Maksimalnya? Maksimalnya 35 cm. 35 cm. Untuk asalnya sendiri sama dari Myanmar. Cuman ini juga udah hasil ternak Indonesia juga. CD gitu. CD. Ada lagi yang lain? Ada nih channel Blackberry. Cana Blackberry. Ya. Tipe 2 juga. Sama tipe 2 juga. Cuman ini kalau misalkan Blackberry ukuran maksimalnya biasanya sampai 20 cm, itu pun juga sangat jarang ditemukan. Rata-rata ukuran maksimalnya di 15 cm. Mungkin di alam aslinya bisa ya. Kalau di alam aslinya bisa, bahkan bisa lebih juga. Tipenya 2 juga. Dua juga. Untuk asalnya sendiri ini dari India. Oh, dari India. Dari India. Sama Aman untuk size-nya 15 cm. 15 cm untuk indukan sendiri gitu. Untuk indukan sendiri udah bisa diternak di ukuran 15. Ini CB atau ET? CB. CB, berarti ternakan kita juga. Dapat dari mana kan? Dapat dari Bandung, Oh, dari Bandung. salah satu peternak di Bandung ya. Boleh ke tank selanjutnya? Ada Wow, ini angel fish. ada angel fish. Angel agak. Boleh. Di sini juga ada sih ini Cana Stewati. Oh, bisa disatuin gini ya? Kalau untuk Cana Stewati rata-rata bisa Oh. karena dia tipenya tipe pasif sih, bukan agresif. Tapi ada juga yang agresif. Cuman yang ini kebetulan tipenya pasif. Tapi ngumpet Lebih terus ya ke- Kang ya? Iya, kebetulan tadi udah dikasih makan juga. Cuman sih mentalnya kurang juga nih, kurang. Kalau dari Google saya lihat Stewarti itu adalah salah satu jenis cana KW katanya, cana KW dari cana Barka. Apa benar betul. apa gimana gitu? Nah, ini biasanya juga disebut Cana KW ya, Cana KW Barka karena memang Emang secara- size-nya bisa sampai ke kayak Barka gitu nggak? kalau untuk Cana Stewati ukuran maksimalnya bisa nyampe 35 cm. Kalau untuk Barka sendiri? Kalau untuk Barka, setahu saya ada yang nyampe 60 cm. Kalau Barka, nah ada yang pasti itu sampai 60 cm. Cuman di gedenya itu sendiri bisa mirip gitu. Mirip-mirip lah katanya gitu. Apalagi kalau babynya mirip gitu, dari corak. Dari sekian banyak tank nih Kang, saya paling apa namanya? Paling terpukau. Ini yang di atas nih. Jenis apa nih? Cana Yellow Santarum. Sana Yellow Santarum. Iya, Dari size berapa nih Kang? kurang lebih ini 30 cm. Dari kebanyakan tank rata-rata apa paling favorit apa gimana nih? Ya memang Memang paling favorit. paling favorit di Kebanyakan YS, cuma dari tadi kan di garasi ya. YS, babynya banyak banget. Ini kenapa nih suka jenis maru-maruan? Oh, Maru-maruan. maru-maruan. Karena ya ini kan asli dari Indonesia juga. Endemik asli kita Asli gitu ya. dari Indonesia, kita harus bangga juga dengan bencana dari Indonesia. Keistimewaannya gitu. Keistimewaan. Keistimewaan Kalau dari saya secara fisiknya sendiri apa gitu. kalau saya sih lebih suka Yellow Santarum dari warnanya, warnanya itu kuning. Kuning. Kuning sama bar-barnya juga hitam, terus ada bunga-bunganya juga kalau yang ada, terus dari mata juga merah nih. Untuk mentalnya juga cukup agresif kalau dari ini. Yellow Santarum itu laut danau apa? Oh ya, kalau ini Santarum danau ya, danau di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Nah ini setahu saya buat sekarang dari ukuran babynya itu masih tangkapan alam. Cuman katanya sekarang udah ada juga yang bisa Yang ternak udah di bisa Indonesia ya. dibeli. Cuma saya belum tahu juga siapa yang udah bisa itu namanya. Nah ini saya aktif dari ukuran 7 cm
sampai sekarang ini udah kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Ini udah di ukuran berapa? 30 cm. 30 cm. 30 cm. 8 bulan lama juga ya. Iya. Untuk treatment misalkan ini warnanya boleh lebih bisa perform sih. Oh iya. Kasih pakan apa aja, segi pakan apa aja gitu. Untuk perawatan apa aja. Boleh dijelasin. Untuk treatmentnya sendiri ini bisa aja ya pakai daun ketapang untuk tipe airnya, bisa pakai daun ketapang, secang. Nah kalau saya sendiri gunain treatment fresh water, Oh jadi air bening ini, air bening. air bening ini bukan yang nyoba juga. Terus untuk dari pakan saya gunain ini apa? Pakai kodok Kodok hidup. kodok hidup Kodok hidup. kodok hidup dari sawah lah. Oh. Yang kecil-kecil dari sawah. Kenapa saya pilih kodok juga? Karena kodok ada tulangnya kan lah. Iya. Nah si tulangnya itu ada kalsium yang bagus buat caranya sendiri. Oh gitu. Jadi selain pakan yang DPK, salah satu pakan alami juga untuk Iya. penunjang ya pertumbuhan gitu kan. Untuk pertumbuhan sama kesehatan ikannya juga. Untuk segi air, Air. perawatan untuk segi airnya gimana? Kalau air biasanya sebulan sekali saya WC 25%. Di waternya Ganti air di 25%. di Kemudian setiap sebulan sekali Sebulan kalau sekali. saya ya. oh nggak ribet teman-teman. Ya. Kadang kalau misalkan lagi males, 2 bulan sekali baru diganti airnya. Itu juga 25%. Terus apa lagi nih? Oh iya ini nih. Nggak biasanya ya untuk treatment yellow centarum nggak semuanya juga ada bunganya. Ini ada Mana bunga-bunga? bunga nih di badannya. Oh motif ini yang motif di yang putih gitu. di barnya itu. Yang putih. Nah kalau bunga sendiri saya percaya balik lagi ke genetik. Oh Genetiknya sendiri. tergantung indukannya gitu. Tergantung indukannya. Karena nggak semua yellow centarum juga punya bunga atau biasa dia juga disebut sisik busuk gitu. Mungkin kalau untuk apa tadi? Kalau tangkapan alam kalau namanya tangkapan WC ya? iya WC. Mungkin kita nggak tahu indukannya apa gimana gitu Betul. kan. Jadi kalau misalkan ada yang ternak di Indonesia udah yang berhasil berarti kita lebih tahu indukannya kan lebih bagus Iya, ya, Kang, lebih gampang lagi kita sortir anakannya. Jadi tipsnya buat para kiper, kalau misalkan pengen yellow centarum ada bunganya nih, ceritanya pengen ada bunganya, nanti di ukuran belasan biasanya udah kelihatan putih. Oh, gitu. Udah kelihatan putih. Terus ditunjangnya sendiri sama makanan. Sama makanan juga saya kebetulan pakai makanan kering juga, Oh, ini. maggot. Ini produksi sendiri apa gimana? Ini kebetulan produksi teman. Produksi Ah. jenis-jenisnya ada apa aja? Ada banyak sih. Kalau yang ini maggotnya untuk basic all color. Untuk baby, untuk dewasa itu ada Bisa. perbedaan apa gimana? Apa perbedaannya? Maksudnya untuk baby ini pakan ini untuk baby, pakan ini untuk Oh kalau untuk pakan sama aja Sama sih. aja. Sama aja. So, buat cuman ini kan lebih menunjang ke warna. Tuh, Kalau teman-teman. Di Kang Raja udah ada pakan yang apa racikan ya maggot namanya BSF ya. Produk Albarka. produk Albarka. Ada juga udah keringnya. Nanti boleh di order. Boleh. Kalau yang nggak mau ribet pakan ala ini Ya, di instan ya. itu instan. Buat cemilannya juga biar nggak bete caranya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya gimana nih? Boleh bagi tipsnya kan buat Boleh. teman-teman di rumah. Gimana nih caranya biar si kana yellow centarum ini sendiri bisa agresif seperti ini gitu? Gimana tips and triknya gitu? Ya, oke. Kalau tipsnya dari ukuran 15 dari kita pertama tips kita mulai latih bisa menggunakan kaca. Oh, gitu. Kaca juga ini bagus buat melatih mentalnya. Katanya. Pokoknya sering diajak interaksi aja si cananya pas dikasih makan, Iya. diajak mainlah sana sini biar fokus dia nanti. Terus yang kedua jangan terlalu sering dikasih makan. Dikuasai. Dipuasain ya kayak ini nih, dia paling sering seminggu sekali Seminggu sekali. Dikasih makan? dikasih makannya, soalnya Berarti nggak lebih dari manusia ya?
lebih mudah. Memang kalau untuk Manusianya sehari kita kelaparan. kalau buat tanah dia cukup kuat sih. 1 bulan pun dia masih bisa bertahan hidup kalau nggak dikasih makan. Emang di alam aslinya kayak gitu kali Ya ya. dia ada insting untuk bertahan hidup. Ya tadi untuk makan. Terus apa lagi? Ada tips lain, tips khusus gitu biar si cananya ini galak banget gitu. Galak banget. Apalagi Apalagi kalau saya sih percaya pakai pakan dari alam. kalau makan dari alam Yang tadi itu yang dikasih yang kodok, lebih alami gitu. yang dialami dari alam. Kalau untuk cemilannya bisa juga dikasih belalang, Oh, belalang. ya kasih jangkrik buat cemilannya gitu. Makanya perbedaannya cukup signifikan pakan dari alam itu. Makanya Dari juga, tadi muter-muter pertanyaan ada lagi nih satu lagi. Untuk ciri khas si Yellow Centarum itu, Yellow Centarum itu sendiri apa sih? boleh. Nah, untuk si Yellow Centarum sendiri yang paling kelihatan itu dari bentuk bar. Oh, betul. Dari bentuk barnya ini kayak angka 9 cuman kebalik. Angka 9 kebalik. Oh iya. Angka Kayak 9 kebalik. P gitu ya. Ya, kayak huruf P. Nah, huruf P. kita itu yang paling mencolok dari cana Yellow Centarum. Terus kalau misalkan dari kepala ini ada Oh iya kelihatan Dari banget kepalanya. dari apa namanya? Sama jenis tadi apa namanya? Riau. kalau Ya? yang Rio, kalau yang Rio kayak huruf gitu kayak Kayak sih? panah. kayak panah, nggak ada celah tuh kayak kotak ini bulat 9-nya. Terus ada lagi Kang jenis apa? Yang red sampit itu gimana tuh red sampit? Kalau red sunpit dari barnya sendiri udah kelihatannya tegas, besar, kayak panah juga. Barnya biasanya antara 5 sampai 6 5 sampai jumlah 6. barnya biasanya. Emang dari jenis maru itu banyak banget apa Nah, enggak? untuk sekarang saya lihat ya di grup-grup di Facebook itu jenis maru itu terus bermunculan. Di Indonesia sendiri ada berapa jenis Kang? Kalau yang saya ketahui sih sekarang ya secara garis besarnya Yellow Centarum, terus ada maru Borneo, ada sampit, ada barito, terus ada kalau misalkan dari Pulau Sumatera ada maru Riau, terus maru Jambi, Banyak banget. banyak banget. Cuman sih kalau secara garis Saya besar ini ngebedain Yellow Centarum sama itu aja udah puyeng. kalau misalkan lihat sekilas ya memang, cuman biasanya lebih jelas itu di ukuran kalau udah dewasa. Iya. Kalau udah dewasa lebih jelas banget kelihatannya. Satu pertanyaan lagi nih. Untuk settingan cana maru Yellow Centarum ini apakah harus gini apa harus gimana, terus untuk ukuran ideal tank sendiri harus berapa gitu Pak? Untuk dekorasi tank kita bisa sesuai selera kita ya, selera kita juga bisa pakai pasir putih, pasir merah, pasir hitam. Ini apa emang sebagian jadi dari treatment juga gitu? Enggak. Kalau ini sih lebih ke memunculkan warnanya, membantu buat si warnanya lebih maksimal gitu. Kalau yang cocok untuk yang Centarum sih, kalau nggak merah hitam. Nah, teman-teman, jadi selain dari segi pakan untuk treatment warna, bisa juga kita kasih pasir merah ya, Pasir pasir merah buat atau Ya. hitam juga bisa. ngeluarin warna lebih performance lagi lah tuh. Kalau Terus untuk untuk apa? Ideal ukuran tank, dia ukuran tank, karena ini jenis cana yang besar ya, bisa mencapai 80 cm. Kalau misalnya akuarium, kalau untuk ini kan 30 cm ya, saya pakai tanknya 1 meter, 1 meter 1 ini. meter, lebarnya 45 cm, tingginya 40 cm. Ini kan udah di size 30 ya, Kak? Ya, Kalau misalkan nanti gedean lagi nih, nanti kan lebarnya cuma 35. 45. Oh 45, Ya, 45. bisa belok.
Bisa, masih bisa. Ini kalau misalkan untuk ukuran tank 1 meter cocok sampai ukuran 50 cm. 50 cm. Masih ideal lah. Lebih besar sih lebih bagus. Bagusnya di kaca yang berapa mili? Kalau untuk satuan 1 meter 5 mili masih bisa. 5 mili. 5 mili. Nah kalau misalkan si ikannya udah sampai 50 cm rentan buat pecah nih kayaknya. Jadi harus diganti ke 8 mili 8 atau 1 cm gitu. atau 10 mili ya. Kalau tank sih lebih bisa, lebih bagus. Tergantung lebarnya berarti kali ya. Iya, Tergantung tergantung lebar. lebarnya menunjang juga. Oke, Ada untuk terakhir nih, untuk mungkin ada saran buat para keepers Cana di rumah. Saran yang paling penting nih oh. buat perawatan Cana apa tuh Kang? Nah, yang pertama sih untuk sana wajib banget pakai tutup. Pakai tutup nih, Atasnya wajib pakai bisa tutup. pakai kaca apa-apa. Iya, bisa pakai kaca, bisa pakai kawat, terus ala-ala tikluk bisa juga. Karena dia memang di alam aslinya karakteristiknya suka loncat gitu. Iya, betul. Gimana coba? Yang pertama tadi dari tutup ya biar nggak loncat. Kemudian kita jaga kualitas air nih. Kualitas air, Kualitas air. kualitas air. Karena apa? Kualitas air itu menunjang kesehatan ikan juga. Nah, kalau untuk sana Yellow Santarum kelihatan sehat itu dari mata. Dari mata. Kalau misalkan matanya cerah gini nih, merah, mencolok. Semakin merah semakin bagus. Ya, berarti kondisi ikan emang lagi Sehat. banget. Nah, kalau misalkan pucat atau gimana atau kadang kan diam terus Iya, saya dorsanya pernah lihat YS yang warnanya itu merah, emang mata kuning gitu. ya kondisi ikannya memang kurang sehat. Stres kali ya. Ya bisa jadi stres atau masih adaptasi. Terus ada juga yang dorsalnya kuncup. Kalau untuk kuncup biasanya kalau pengalaman saya sendiri itu dari suhu air. Suhu air, nah biasanya cenderung airnya dingin. Kayak kemarin nih, ini musim hujan ya Mama ya. Nah suhu air di sini dingin, dia kuncup. Karena memang kaca sendiri itu ngikutin suhu di Ya, ruangan kan. di ruangan. Kalau itu bisa kita atasi pakai heater. Setting aja di 29 derajat. Alhamdulillah biasanya langsung naik lagi dosanya. Itu ukuran ideal untuk suhu air. Ya, suhu air di 29 sampai 30 untuk Canamaru. Dari kualitas air ya tadi. Terus dari pakan, kalau tips dari saya jangan terlalu sering aja pokoknya. Jangan terlalu sering, karena apa? Kalau misalkan terlalu sering kasih makan, coba dikasih ikan kecil, cacing, biasanya itu over protein. Terus mengganggu kualitas air juga. Ya, mengganggu kualitas air juga. Ya itu nantinya bisa buang amonia juga. Terus ke ikannya juga cenderung lebih pucat biasanya kalau misalkan terlalu sering ngasih makan. Dan yang terakhir tips dari saya lebih sering dimainin aja biar ikannya lebih aktif. Ya, lebih sering diajak interaksi lah. Kalau kasih makan atau gimana bisa pakai kaca. Udah aktif banget ya Kang. Lumayan ya Om, apalagi kalau diberi kaca nih. Tuh, jadi sering-sering buat teman di rumah biar mentalnya lebih galak lagi, sering-sering dimainin pakai kaca gitu. Kalau nggak ada kaca, ini kaca gini Nggak, ya itu kalau nggak ada kaca, nyatut dari make upnya bisa. istri nih. spion Bisa pakai motor, spion. spion motor bapak atau mama bisa dicopot Pinjam dulu lah dulu. buat progres Cana. Ya, ada teman-teman. Jadi nah gitu aja, Kang Raja. Terima kasih udah luangin waktunya buat kita review di sini. Terus terima kasih udah ngasih informasi banyak tentang Cana Yellow Santarum ini. Terima kasih udah ganggu waktunya. Saya kira cukup sekian buat review atau kunjungan kali ini ya. Ya, saya juga masih banyak Om. Om Robby masih banyak Nah, udah di review. Yang sedikit lah koleksi saya di sini. Jangan lupa like, share, subscribe juga. Nah nanti Kang Raja punya channel YouTube juga nggak? Ada channel YouTube. Boleh disebutin?
Kalau untuk di channel YouTube-nya ada di Raja Ikan. Raja Ikan. Facebooknya Untuk Facebook sama di Raja Ikan Raja aja. Ikan. Satu lagi di Instagram Raja Ikan Cianjur. Raja Ikan Cianjur. Nanti WA-nya ada nggak? Ada. Boleh disebut ya? Untuk nomor WA-nya di 085 5 7 4 kali 4 kali 2 1 2 5 1 7. Nah, nanti yang buat order baby sama makan ini dari Mabut ya kan? Ya. Ini saya disponsor ya? Boleh. Nah boleh langsung aja ke Kang Raja ya. Oke, nah jadi sekian videonya untuk di malam hari ini. Terima kasih buat waktunya ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita berdua. Yang mau gabung di grup buat sekitaran Cianjur, ada grupnya apa namanya? Untuk di Facebook ada grup channel Cianjur. Grup Facebook apa namanya? Channel Cianjur. Channel Cianjur. Nah, boleh gabung. Ini sebagian adminnya. Admin apa? Adminnya nanti langsung aja. Oke, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya Robi Aquarium and Pet Shop. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Cianjur, channel Indonesia.